Iya, saudara ya. Serem dari Fox News, saudara ya. Saudara lihat ya, 2023 top 10 ya worst countries for Christian persecution, saudara ya. Ini dari Fox News ya. Nigeria, ini bukan urutan ya, tapi pokoknya 10 ini ya. Nigeria, Korea Utara, India, Iran, Cina, Pakistan, Eritrea, Algeria, Indonesia, Azerbaijan. Ya, kalau Cina semua agama dipersekusi, nggak cuma Kristen, saudara ya. Memang dia kan komunis ya kan, dia anti agama. Ya, kalau Cina ini bukan anti Tuhan ya, anti agama. Ya, anti agama impor maksudnya, sorry ya, anti agama impor. Jadi Cina punya agama lokal sendiri dan itu dibolehkan. Tapi agama impor semua ditolak, saudara ya. Kepercayaan lokal boleh, ya, atau kepercayaan lokalnya sudah seperti kayak Buddha itu ya. Nah itu diizinkan tetapi dibatasi. Sama ya, dibatasi juga. Pokoknya apabila ada kepercayaan tidak sejalan dengan paham komunis, maka akan disikat di Cina. Ya, kalau Korea Utara juga sama seperti Cina ya. Pokoknya kalau agama yang bertentangan dengan komunis, yang mengajarkannya bertentangan dengan komunis, apalagi importnya misalnya dari Amerika itu kan, karena kan berseberangan, langsung hajar, saudara ya. Nah, yang parah ini Indonesia ini, saudara. Yang parah ini Indonesia ini. Katanya demokrasi, ya, tapi kok Indonesia bisa ada di list itu top 10 loh, saudara ya. Wah, kampanye saya berhasil nih menjadikan Indonesia menjadi negara ya yang harus apa namanya di merah ya, zona merah. Tapi baru oranye ya. Kalau di open doors masih zona oranye, saudara ya. Open doors itu masih zona oranye. Coba kita lihat open doors ya. Hmm, ya open doors ya. Coba kita lihat ya. Ada kuning, ya, oranye dan merah. Ya, yang kuning ini nggak ditampilkan, saudara ya. Tetapi Indonesia dulu kuning ya. Sebentar ya, ada nggak ya open doors? Dua 2020 ada nggak ya? Petanya mana ya petanya ya? Kok nggak ada? Hmm, ini 2023 ya. Kalau 2023 menurut Open Doors, Indonesia nomor 33 dari 50 negara, saudara ya. Kalau menurut Open Doors ya. Tetapi Open Doors itu cenderung konservatif, saudara ya. Kalau kita ngelihat yang merahnya itu Korea Utara, Somalia, Yemen. Wah, Yemen ini memang ya udah kere, ya Eritrea juga sama negara kere nih ya, saudara ya. Libya, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan, ya. Kemudian kalau Anda lihat, kan ini kan merah ya kan. Yang lain tuh oranye. Indonesia disamakan dengan Cina, saudara ya, oranye ya, Indonesia ini ya. Tetapi kalau kita, ini 2023 ya, mapnya 2020 nggak ketemu ya, saudara ya. Sebentar ya. Christian Persecution 2020. Coba ya. Lihatnya mungkin di map ya.
Kayaknya ini ya. Tuh saudara ya. Ini Indonesia itu dulu kuning ya. Coba kita lihat. Wah, enggak kelihatan. Oh, ini kelihatan ya. Ini 2023, kita kasih ini dulu ya, kita simpan ya. Ya, ini sama ya tahunnya ya. Apa ini kan tahun 2023 nih, sama ya. Dan ini World Watch List ini dari Open Door saudara ya. Lihat ya, dulu Indonesia kuning ya sama Cina saudara ya. Nah, terus ya setelah kasusnya saya, terus kan naik terus kan kasusnya saya, KC, Saifuddin ya. Nah, sekarang jadi oranye saudara ya. Yang kuning itu malah hilang semua, ya kan? Tempat-tempat yang kuning-kuning itu ya. Terus sekarang jadi oranye sama merah. Yang kuning itu udah nggak ada tadi ya. Kan tapi di listnya masih ada yang kuning gitu ya. Ini ya. Dia tetap ada kategori kuning masih ada. Ya. Kategori kuning itu masih ada, oranye, merah ya. Ini aja nih. Ini 2023. Ya, kuning, oranye, merah ya. Nah, tahun 2020 Indonesia itu masih kuning, saudara ya. Terus saya protes kan sama salah satu ini di Jerman kan. Dulu ya Horst itu ya. Ingat Horst dulu yang pernah ke sini ya, lawyernya saya dulu ya. Rechtsanwalt ya. Terus juga dengan beberapa orang ya kita ketemu, sekarang sudah oranye ya Indonesia. Lalu Fox bikin ya. Fox bikin ini ya. Fox bikin ini. Lebih serem lagi ya. Ternyata 10 besar. Open Doors masih baik hati Indonesia nomor 33. Fox News bikin Indonesia nomor ini ya. Andai kata ini urutan berarti Indonesia nomor 9. Tapi ini bukan urutan katanya ya. Pokoknya ini 10. 10 negara. Top 10-nya. Ya, Cina, Korea, Indonesia. Kalau Cina dan Korea karena komunis. India ya karena memang di sana ada kesalahpahaman. Bukan cuma Kristen tapi Islam juga ya saudara ya. Tapi kalau di Nigeria, Iran, Pakistan, Eritrea, Algeria, Azerbaijan, ya, dan Indonesia itu disebabkan oleh orang Islam, saudara. Ya, Israel nggak termasuk, saudara ya. Israel nggak termasuk ya. Jangan kecang-kecang gitu dong. Wah, ini kamu yang di live chat YouTube jangan kecang-kecang gitu dong. Saya cuma ngasih informasi saja kok kamu kecang-kecang begitu. Ya, jangan kecang-kecang ya. Oh, ini ada yang bilang saya mana nih? Nah, sebentar ya. Ini ada Katem, terima kasih Katem. Pelita Timur, God bless you. Sevanya, Senedin, God bless you. Ya. Ini saya mouse-nya rusak ini ya. Sebentar ya. Apa deh? Dah. Ya, kita balik lagi ya. Iya nih, Culim tidak sanggup menerima fakta. Iya, memang fakta dan kebenaran itu pil pahit, saudara ya. Seperti obat yang pahit. Ya, tapi kalau kamu bisa mencernanya, ya kamu akan sembuh. Ya,
Kalau ada top 10 negara persekusi, kalau ada persekusi top 10 negara persekusi Islam, Arab Saudi nomor 1, ayandalah, nggak begitu. Ayo Sonjo, terima kasih. Wah, ini kita hari ini sawerannya lancar ini ya. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ini adalah fakta, saudara. Anda mau terima mau enggak, ini kenyataannya ya. Ini yang terjadi ya. Kalau Islam di Eropa dipersekusi enggak? Enggak ya, saudara ya. Loh, tapi kan nggak boleh ini, nggak boleh nyalain toa. Ya nggak boleh lah. Kamu bikin masjid boleh, tapi nggak boleh pakai toa. Kamu boleh ibadah, tapi nggak boleh pakai toa. Ya, kalau membangun masjid, berarti kan kamu butuh toa segala macam, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu kumpul satu tempat, terus kamu sholat di sana, nggak dilarang. Kalau di Indonesia kan kamu kumpul saja, ibadah Kristen, kamu dilarang. Itu bedanya ya. Kalau di Eropa, di Amerika, kamu nggak akan dilarang. Yang nggak boleh, kamu nyalain toa. Teriak-teriak gemboran sehari 5 kali. Budek tahu nggak? Ya, nah, itu nggak boleh. Ya, berisik. Ya, itu ya. Nah, terus, kalau di Korea Selatan, nggak boleh bikin masjid, ya itu karena pakai toa. Tapi kalau kamu cuma bikin, ada ruangan, kamu kumpul rame-rame, buat sholat, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi begitu kamu minta izin masjid, ada toa segala macam, yang nggak boleh, saudara. Coba kamu bikin izin yang nggak pakai toa, bikin untuk kumpul ya, cuma untuk kumpul saya boleh, saudara, pasti boleh. Masalahnya yang nggak boleh kalau kamu pakai toa itu ya, pakai toa dan semua aktivitas keagamaan yang begitu sibuk di situ, ya kan? Karena akhirnya selalu jadi sarang teroris masjid itu, ya. Di mana-mana, bahkan di Bali pun, ya ingat si siapa Imam Samudra ya, ketangkepnya kan di Denpasar di masjid, saudara. Ya ternyata masjidnya masjid radikal itu. Ya, di Belanda juga sama ya, semua masjid-masjid ya 70% masjid di Belanda dan di Belgia, di Prancis, di Austria, di Jerman itu radikal, saudara ya, masjid-masjid sarang teroris. Makanya ya diawasin. Ya waktu itu ada ribuan masjid ditutup. Ya karena tiba teroris. Pertanyaannya ketika orang nutup gereja, apakah ada orang gereja yang ngebom Istiqlal atau orang gereja yang ngebom kantor polisi atau orang lagi kalian lagi lebaran lagi sholat itu terus dibom sama orang Kristen terus meetingnya di gereja atau meetingnya di sinilah, yuk kita rame-rame ngebom Istiqlal lah, kan nggak pernah kan kita, ya kan, semua pertemuan kita sangat terbuka, nggak pernah tertutup ya. Nah balik lagi saudara, mengapa Indonesia bertahan ya bahkan naik tingkat saudara ya menjadi juara persekusi? Nah, ini kan pertanyaannya kan itu ya, tadinya kuning ya kan, kenapa jadi oranye sekarang ya kan, ini kan tadinya kuning sekarang jadi oranye saudara ya. Kita hapus saja ini, nggak apa-apa ini ya, tadinya kuning terus jadi oranye. Kenapa Indonesia jadi oranye saudara? Karena jargon-jargon dari para pejabat pemerintah ya yang meminta, yang ingin Indonesia menjadi pusat Islam dunia. Ya. Dengan demikian, maka dia harus menyingkirkan ya orang-orang yang lain. Agama kepercayaan yang lain. Sebab agama kepercayaan yang lain itu adalah sebuah penghalang, terutama Kristen. Karena perpindahan agama ya terbesar adalah dari Islam itu ke Kristen. Jarang sekali yang ke Buddha atau ke Hindu, ada, tapi jarang. Selalu ke Kristen, baik Katolik maupun Protestan ya. Selalu saudara, selalu akhirnya jadinya Kristen, baik Katolik maupun Protestan. 1-2 ada yang jadi Buddha, Hindu. Makanya Kristen menjadi masalah besar buat Islam di Indonesia. Dan Kristen menjadi penghalang. Mengapa? Karena orang begitu masuk Kristen, nyaman, saudara. Ya, mereka ibadah di gereja, nggak ditakut-takuti. Ya kan? Mereka penuh damai. Bahkan sekalipun gereja kemakmuran.
Ya, sekalipun gereja yang mengajarkan teologi yang kurang tepat ya, tetapi mereka tetap ada damai. Nggak diajarin buat bunuh kafir, buat bunuh orang yang bukan Kristen, nggak diajari ngebom. Lagi-lagi konangan ngebom, teroris lagi-lagi Islam, lagi-lagi Islam. Orang Islamnya, saya Islam malu, saudara ya. Teroris ya. Saya Islam, Pak. Ya, agama apa? Nama siapa? Nama saya Joko Priyono. Agama Islam, Pak. Teroris ya? Kan begitu, saudara kan? Oh, itu tetangga saya, bukan saya, Pak. Ya maksudnya Islam itu kan penghasil teroris terbesar di dunia. Itu tetangga saya, Pak, bukan saya, Pak. Lah iya, agamanya apa tetanggamu? Islam, lah iya. Bukan Kristen kan? Gitu, saudara ya. makanya jadi makanya mereka jadi Kristen. Begitu Kristen senang, saudara, damai, penuh dengan cinta, Natalan, malam kudus, sunyi sunyap, buar, pasti orang Islam, saudara. Oh, saudara, ada cerita lagi ya, saudara, di Afghanistan, di Pak, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya. Loh, udah ketemu ya, saya catat ya. Bukan di sini, tetapi kemarin ya, saudara, Natalan 120 orang mati, saudara ya, edan nih. 120 orang mati lagi Natalan kemarin di bom. Dari apa saya lihatnya ya? Sebentar ya. Di sini kali ya. Sebentar. Jadi kemarin waktu Natalan itu lagi itu ada 120 orang mati, saudara ya, di bom ya. Kok bukan ya? How the world Mark Levin countries America scholars any chance finding? Bukan ya? Bukan ya, saudara ya. Sebentar. Saya mesti ganti ini dulu nih. Jadi ada setiap Natal, saudara, mesti orang Islam ini bikin gara-gara, saudara. Setiap Natal mesti gara-gara. Ya, lagi malam kudus sunyunya dibuat. Mesti pelakunya Islam. Nanti kalau ada masjid disatroni sama penembakan brutal, padahal pelakunya bukan Kristen. Ya, lalu dikait-kaitan dengan Kristen, dicari-cari pokoknya supaya dia Kristen, dan diulang-ulang beritanya ya, saudara, diviralkan, diulang-ulang. Kalau Anda tanya orang Kristen yang teroris, dia sebetulnya cuma satu saja itu, saudara, yang kejadian di New Zealand sampai dengan hari ini. Ya, saudara ya. Selalu cuma itu saja, nggak berkembang tuh. Kejadian pembakaran masjid, ya udah, kejadian cuma di Tolikara aja, satu aja itu, saudara ya. Diulang-ulang, tunjuknya cuma itu. Nggak ada yang lain ya, nggak ada. Kalau ada pemerkosaan itu, diulang-ulang yang pendeta Surabaya itu, saudara. Padahal kalau dibilang ustadz yang cabul, wah banyak sekali saudara rembel ya. Oh sebentar, ini Anda boleh mulai meresponi ya, sorry ya. Saya dari tadi ngomong terus, saya lagi ini ya. Saudara yang ada di ini boleh ya, siapa saja boleh ikut bicara, yang jadi co-host ya, bisa kapanpun ikut bicara. Waduh, enggak ketemu ya, saudara ya. Itu semua sudah catat ya. Ada pengeboman 100 orang mati ya saat Natal ya.
Coba kita cari ya, mungkin gampang ya. 100 die Christmas. Di Nigeria ya ceritanya ya. 160 saudara ya, 160 nih ya. 160 mati. Ya. Ya, coba kita lihat ya, kita pelan-pelan ya. This is a pretty serious subject. 160 Christians were killed in Nigeria. There were a number of wounded, and it was in 20 villages. They were attacked in... Ada 160 yang mati saudara ya, di Nigeria itu ya, lagi Natalan ya. Serem ya saudara ya. Ini ya judulnya ini ya, Anda cari itu, ada nih ya background Plateau. Di tempatnya namanya di Plateau Attack ini ya. And with this, a Plateau resident mourns victim of Christmas Eve attack. The more things change, the more they stay the same. In Plateau State, as the revolving doors of the exit of former Governor Samuel Lalong to the entry of current Governor Caleb Mutfwang contend with the same challenge, insecurity. The form it took on Christmas Day of 2023, an unpleasant reminder of similar incidents which include the just crisis of September to... Ya, di Nigeria saudara ya, namanya state-nya Plateau State ya. Serem ya, 160 meninggal dan puluhan yang lainnya luka-luka. Top United Nations human rights official has voiced deep alarm over the series of attacks on communities in central Nigeria, which have left at least 160 people dead and many more injured. President Bola Tinubu has ordered a probe into attacks that occurred in the Plateau State. Our correspondent Louisa Olaniyi sent this report. Ya. Jadi datanya Fox tadi itu dari human rights ya. Indonesia termasuk. Indonesia termasuk di negara yang sadis ya. It has been a week of Christmas horror with mass killings in north-central Nigeria. Gunmen struck remote villages in violence that had blamed on the farmer-herder crisis in the West African nation. The assailants targeted 17 communities in senseless and unprovoked attacks, burning down most houses in the area. Local residents said it took over 12 hours before security agencies responded to their call for help. It is a claim that echoes past concerns about the slow interventions in Nigeria's deadly security crisis. Women and children are the biggest casualties in the violence that has claimed 160 people so far, with several others still missing. Ada yang hilang ya. Number of displaced persons. Ada yang hilang ya saudara ya. Wah, kayak Hamas lagi, diculik, diperkosa, sembelih lagi ya. Kenapa ya saudara ya? Agama ini nafsunya begitu ya, dan itu dibiarkan. Memang harusnya agama itu di-ban ya. Benar si Geert Wilders ya, harusnya Islam itu di-ban ya. Karena akhirnya mengajarkan seperti itu ya. Saya ingat sekali ya teman saya Omega Suparno ya. Bacok saudara ya, gara-gara kesaksian ditanya, dipanggil, dibacok ya saudara ya, sama temennya sendiri, temen satu pesantren ya. Still in insecurity in parts of the country, villages in Plateau State that came under attack on Christmas Eve in Bokos local government area may still need more time to recover. This is because of the havoc wreaked during the attack, and this attack would make it nearly impossible for displaced villagers to return to their homes. I would like to warn that this report contains some disturbing images. We took a trip around the affected communities to get a closer look of the environment, its topography, and also to see the damage done. This is how terrible this route is. It's one of the routes that can lead to one of the attacks community here in Bokos local government area.
So it makes it very difficult for lebih dari 200 loh nih ya. To access this update ya, yang mati lebih dari 200 saudara ya. Emergency call. Gila ya. Ini update-nya lebih dari 200 yang tadi malam ya. Yang tadi itu 4 hari yang lalu ya. Ternyata lebih dari 200 orang yang meninggal saudara. Speechless ya saudara ya. Indonesia ngeri nih ya. Indonesia ngeri nih ya. Ngeri ya Indonesia ya. Waduh. Ya sudah, mau gimana lagi ya saudara ya. Mau gimana lagi. Ya memang begitu tabiatnya dari zamannya Muhammad kan. Ya kan? Nah itulah makanya gunanya berapologetika ya, supaya semakin banyak orang Islam yang disadarkan. Ini adalah salah satu fakta yang kita, gini saudara, kita berdebat kusir ya, ngalor ngidul, buahnya. Ya kan? Wah kelihatannya ini santun, nah ini buahnya gini, maten-mateni orang saudara, yang bunuh-bunuhin orang. Oh jangan lihat orangnya ya, kita kan nggak baca Al-Quran, kamu bisa baca tulisan Arab. Lihat aja buahnya saudara ya, dari buahnya kita tahu pengajarannya. Ya kan, dari buahnya bunuh-bunuhin orang. Ya. Ya kan? Luar biasa ya. Wah, ini ada Joshua Pasaribu, thank you. Saya korban persekusi dan diskriminasi agama Indonesia. Ya, kalau sepersatu, Galora sudah nggak sama kita lagi ya Pak Yosua ya, sayang sekali ya, nggak apa-apa karena tidak mau kasih laporan keuangan, jadi kita nggak mau lagi dan tidak bisa diajak kompromi ya untuk masalah media sosial segala macam nggak mau diurus ya Pak Yosua ya. Jadi kita nanti ganti, sudah langsung saya putuskan ya karena kita sudah kasih waktu udah 1 tahun ya untuk berbenah. Tetapi kalau nggak bisa ya sudah kita stop ya Pak Yosua ya. Tapi terima kasih anyway. Yosua Pasaribu buat sawerannya, God bless you. Ya. Kelihatannya santun ya, nggak taunya pengakses video porno terbesar Indonesia. Oh iya ya, kelihatannya santun-santun ya, tapi pengakses video porno terbesar ya di dunia ya, Indonesia ini ya. Waduh, serem itu memang. Lanjut lagi. Ternyata 200 ya, saudara ya, kita update ini ya. Bukan, ya ternyata lebih dari 200 ya yang mati ya. Sadis ya. Ini langsung dari Nigeria langsung ya. Kita kembali ya. Ini ya. Kita kembali ke sini ya. Ini tadi, ini kuliah saya saudara ya. Ini dosennya nih. Ini profesor saya ini, dia mahir ini ya, jelasin pakai bahasa Arab satu-satu dia nerangin. Ya. Ini data ini diambil per 1 November. Jadi belum ini ya, wah serem sekali nih ya. Ini belum termasuk tanggal 25 Desember itu ya. Kalau sudah begini saudara ya, apakah mungkin Indonesia menjadi negara paling bersih dari persekusi? Nggak mungkin, saudara. Ya, memang harus ada revolusi di Indonesia. Ya, makanya untuk pemilu ini, Anda kalau cari yang modelnya kayak Ganjar, yang lemah-lemer gitu, ya nggak bisa, saudara. Ya, yang benarnya kayak si Gibran itu. Ya kan, begitu ada gereja disegel, didatangi gerejanya, segelnya dilepas. Nah, ibadah lagi. Harus yang begitu, harus orang yang berani begitu. Yang langsung aksi. Nggak pakai kompromi, nggak pakai babi-bu. Ya, datangi. Tapi saya nggak tahu kalau Gibran sudah jadi wakil presiden, apakah bisa begitu ya, nasibmu kui.